Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Muhammad Iqbal akan memimpin rapat ini. Lalu ada teman saya yaitu Saya Raden Gang Ramadan dari MK1, MK2A. Saya Muhammad Dafa dari MK2A. Saya Winda Melia Putri dari MK2A. Dan saya Naila Zalfa Herfiana dari MK2A. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku baik dan tidak baik dalam organisasi dan bagaimana hal-hal ini mempengaruhi pengalaman kita bekerja dalam sebuah tim perusahaan. Kita akan membagi pengalaman masing-masing dan saling berbagi insight. Jadi siap ya? Siap, Iqbal. Siap. Baik, mari kita mulai dengan perilaku baik. Menurut kalian, apa aja sih yang termasuk perilaku baik dalam bekerja di organisasi? Saya kira komunikasi yang terbuka dan jujur itu sangat penting. Misalnya, ketika ada masalah atau tugas yang belum jelas, kita harus berani menyampaikan agar tim bisa cepat menemukan solusi. Saya pernah mengalami hal ini di proyek terakhir, dan komunikasi yang baik membuat pekerjaan lebih lancar. Nah, setuju banget bilang. Kalau saya tambah, kerja sama tim juga sangat penting. Ketika semua anggota tim mendukung satu sama lain, kita bisa lebih cepat menyelesaikan masalah. Saya ingat waktu kita ada deadline besar, kita bekerja sama dengan sangat baik, dan akhirnya berhasil tepat waktu. Betul, kerjasama tim itu kuncinya. Saya juga ingin menambahkan pentingnya keterbukaan terhadap kritik dan feedback. Ketika ada anggota tim yang memberikan masukan, kita harus bisa menerimanya dengan sikap yang positif karena itu dapat membantu kita dalam berkembang. Wih, mantap. Jadi kita punya 3 perilaku baik ya. Yang pertama ada komunikasi yang terbuka, yang kedua ada kerja sama tim yang solid, dan yang ketiga ada keterbukaan terhadap feedback. Semua ini penting ya agar organisasi bisa berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita bahas sisi yang kurang baiknya. Apa aja sih perilaku yang menurut kalian tidak baik dan sering terjadi di organisasi? Menurut saya salah satunya adalah menunda-nunda pekerjaan. Kita seringkali merasa nanti aja deh, tapi jika ini terus-menerus dilakukan, akhirnya justru merugikan tim dan mengganggu progres pekerjaan. Saya pernah mengalami hal ini di proyek yang lain. Setuju. Selain itu, kurangnya komunikasi antara anggota tim itu juga bisa jadi masalah besar. Saya juga pernah bekerja dengan beberapa orang yang tidak memberi kabar tentang progres mereka, padahal itu sangat mempengaruhi jadwal tim secara keseluruhan. Nah, jangan lupa ego yang terlalu besar juga bisa merusak suasana. Ada orang yang lebih mementingkan pendapat pribadi dan tidak mau bekerja sama dengan tim, itu bisa membuat kolaborasi jadi terhambat dan tujuan bersama sulit tercapai. Oke, jadi kita sepakat ya, perilaku tidak baik yang sering kita temui adalah menunda pekerjaan, kurangnya komunikasi antar tim, dan ego yang tinggi. Ini bisa benar-benar menghambat kerjasama yang baik. Kalau gitu, mari kita lanjut ke hal-hal yang bisa menghambat pengalaman berorganisasi. Menurut kalian, apa aja sih yang sering menjadi kendala dalam organisasi? Salah satunya adalah kurangnya dukungan dari manajemen. Ketika atasan atau manajer tidak memberikan arahan atau bimbingan yang jelas, anggota tim bisa merasa bingung dan kurang termotivasi. Saya pernah mengalami hal ini, dan itu membuat kerja jadi lebih sulit. Benar banget. Dan beban kerja yang tidak seimbang juga bisa menjadi masalah besar. Ada kalanya beberapa anggota tim terlalu dibebani tugas, sementara yang lain seakan tidak punya tanggung jawab yang cukup. Itu bisa menyebabkan kelelahan dan bahkan rasa ketidakadilan. Betul, dan kurangnya pelatihan juga sering jadi penghambat. Ketika kita tidak mendapat kesempatan untuk belajar atau meningkat kemampuan, kita bisa merasa stuck dan tidak berkembang. Sangat bagus insight-nya. Jadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa hal-hal yang menghambat itu adalah kurangnya dukungan manajemen, beban kerja yang tidak seimbang, dan kurangnya pelatihan dan pengembangan. Oke, mungkin terima kasih banyak teman-teman atas diskusinya yang sangat bermanfaat. Dengan memahami perilaku baik dan tidak baik serta hambatan-hambatan ini, kita bisa terus memperbaiki cara kita bekerja dalam tim.
Semoga diskusi hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik di tempat kerja. Sampai jumpa di meeting berikutnya.